Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Pak Jaya Suprana dan sekarang saya juga sudah ditemani dengan Bapak Hadi Purnomo, yaitu mantan Ketua BPK periode 2009 sampai 2014. Nah, sosok Jaya Suprana tentunya banyak menginspirasi, kemudian juga ada pandangan-pandangan sendiri. Pak Hadi Purnomo tentunya juga ada pandangan begitu ya terkait dengan sepak terjang, perjalanan karir, kemudian juga karya-karya yang dipersembahkan oleh Pak Jaya Suprana. Seperti apa, Pak Hadi? Ya, saya mengenal Pak Jaya ini sebagai sosok yang patut kita hormati dan kita ikutin karena banyak hal-hal yang baik dari segi agama maupun segi ininya. Kedermawanan ini yang nomor satu. Karena tanpa peduli tidak mungkin orang akan hidup di dunia ini. Dan tidak mungkin orang akan dihargain oleh siapapun tanpa yang namanya kepedulian. Nah, Pak, kita lihat sendiri gedung sebesar ini hanya dia baik buat orang-orang yang jenius, dia tampung tanpa ada pembayaran. Itu kan sudah suatu permajaan daripada anak-anak muda kita. Jadi Pak Jaya dari dulu ya itu kerjaannya, hobinya nolong orang. Jadi ya mau kemanapun tetap Jaya. Ya kan? Tapi Pak Hadi, kalau kita lihat ini kan Pak Jaya begitu ya tadi selain ya, harus bohong karena TV. Ya, kok TV nggak dibohongin nggak lucu. Iya, Pak Hadi. Ini banyak guyonan-guyonan begitu ya. Kalau kita lihat antara Pak Hadi juga Pak Jaya sendiri. Ini kan Pak Jaya tadi selain kita lihat hasil karyanya, kemudian juga dedikasinya, banyak juga statement-statement begitu ya, yang kadang-kadang orang, wah Pak Jaya keluar lagi nih gitu ya, turun gunung sendiri gitu, turun gunung lagi untuk memberikan komentar sendiri. Ini tentunya mendapatkan sorotan positif dan juga negatif begitu ya. Kadang-kadang tadi Pak Jaya juga mungkin punya cerita ya Pak ya, nggak semuanya bisa diterima ya Pak, betul ya? Nah ketika misalnya ada statement dari Pak Jaya Suprana ya, yang misalnya diserang balik begitu ya, nggak begini gini. Kalau Pak Hadi sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau diserang balik artinya ide itu bagus sekali. Gitu karena ya? Semua orang mau membaca dan mendengarkannya dan mengomentarinya. Kalau enggak, apaan? Dengan dilihat dan dipelajarin dan dikomentarin, ya itu puji Tuhan lah. Itu udah susah. Pasti ada maknanya. Apalagi yang menkomentarin tokoh. Berarti memang ya siapa nggak tahu Pak Jaya. Ya, kan? Pak Jaya sendiri gimana pendapatnya ketika misalnya komentar Pak Jaya Suprana ternyata ya mungkin quote and quote ya diserang balik begitu ya. Kritikan Pak Jaya Suprana diserang balik begitu. Saya kira kalau saya memang sifatnya menyerang, selalu diserang balik. Tapi seingat saya itu manusia yang nggak pernah menyerah. Ya, dan saya nggak pernah mengkritik, karena sebelum saya mengkritik, saya selalu teringat kepada falsafah Ojo Dumeh itu tadi. Saya lihat dulu, nanti dulu sebelum saya mengkritik orang, apakah saya lebih baik dari orang yang saya kritik? Ya, nah sebelum itu, makanya saya selalu ragu kalau mengkritik. Jadi makanya kalau saya menyerang itu kalau saya diserang balik, nah artinya saya melakukan kesalahan, saya menyerang orang. Nah itu konsekuensi ya Pak ya? Kalau kita memang menyerang ya serang balik. Makanya sebaiknya kalau menurut saya dalam hidup ini itu kembali lagi ke jihad al-nafsi. Lebih baik kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Ketimbang memperbaiki orang lain. Itu susah. Ya, pertama orang yang kita mau perbaiki belum tentu mau. Ya, kedua belum tentu kita lebih baik ketimbang orang yang kita mau perbaiki. Karena kita sama-sama manusia. Manusia kan tidak ada yang sempurna. Ya kok saya merasa sok bahwa diri saya lebih sempurna ketimbang orang lain. Pak Jaya ini orang baik tapi kadang-kadang terlalu baik. Sehingga diartikan salah. Karena orang kok terlalu tuh kasihan juga. Terlalu baik, nanti dianya katanya suka diserang. Suka diserang kan terlalu baik. Sesaat dia kurang baik sedikit dengan secara formula yang sudah di atas baik, tetap karena kebiasaan Pak Jaya terlalu baik. Maka orang terlalu pandai juga jelek. Ya kan? Terlalu lincah jelek, namanya otis. Kan susah. Jadi semuanya kok bisa
yang ini. Jadi tidak ada orang sukses, tidak ada. Yang ada adalah orang mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Itu yang penting. Ya, tapi nggak usah sukses. Kita hanya bisa lolos dari situ karena kita dapat berkah. Yaitu yang namanya kalau ini dikenal sekarang namanya hoki. Hoki. Iya. Bejo. Nama saya paling enak bejo. Kok bejo itu enak. Oke, gimana Pak? Saya sangat setuju tadi, ya apa yang beliau utarakan. Ya, makanya saya kan kata sukses itu saya nggak nyaman lah. Tapi kalau saya merasa memperoleh berkah dari Yang Maha Kuasa, betul. Saya selalu berusaha mensyukuri apapun. Iya. Apapun yang saya syukuri. Ya termasuk tadi diserang orang pun saya syukuri. Karena kalau diserang orang artinya orang yang menyerang saya itu kan berusaha memperbaiki saya. Nah, kalau dia sampai sudi menyerang saya kan artinya dia itu cinta sama saya sebetulnya kan. Karena dia mau memperbaiki saya. Nah, akhirnya saya bersyukur. Jadi saya setuju sekali dengan Pak itu tadi. Jadi kita sebetulnya hati-hati, jangan jumawa merasa kita sukses. Tapi kalau kita merasa diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kasih terutama, itu indah, menurut saya indah. Amin. Dan saya juga setuju tadi, saya memang sering dikritik yaitu terlalu baik. Tapi menurut saya nggak apa-apa lah. Menjadi orang terlalu baik, walaupun ya konsekuensinya kan diserang-serang itu tadi, daripada menjadi orang terlalu jahat. Serba salah ya Pak ya. Lumayan lah kalau terlalu baik. Setidaknya ada impact positif gitu ya Pak ya. Kayak itu sekali lagi. Saya kan selalu berusaha mencari sisi positifnya, mensyukurilah. Ya karena saya yakin Yang Maha Kasih itu pasti apapun yang beliau berikan ke kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Cuma kadang-kadang kita tuh nggak ngerti kalau itu terbaik. Kita maunya yang lain justru, yang padahal itu bukan yang terbaik. Iya, mungkin sedikit conclusion dari ini jadinya percakapan kita. Kayak Jumatan gitu. Kultum ya. Kultum. Kuliah 7 menit, Pak. Itu dia Pak. pesan dari Pak Jaya Prana, kemudian juga ada testimoni dari Pak Hadi Purnomo sendiri. Padahal nggak diatur, Pak. Ini alam. Itu faktor alam ya. Waktu yang menggiring kita ke arah sana. Datang ke sini kan juga nggak diatur. Dan saya ke sini nggak ketemu ibu, nggak ketemu bapak, mau ketemu Pak Ngadri. Betul. Ibu ya. Betul saya. Bapak Jaya Suprana, terima kasih bergabung bersama kami di Tokoh Kita. Semoga terus berkarya untuk anak-anak bangsa, untuk bangsa Indonesia. Pak Hadi juga terima kasih bergabung bersama kami di Tokoh Kita. Ya, dan pemirsa, demikian Tokoh Kita untuk hari ini. Saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih banyak Pak Jaya. Terima kasih. Hadi, terima kasih yuk. Terima kasih.